Membayar pajak memang sudah suatu kewajiban. Saya juga ber-NPWP, paroki ini juga ber-NPWP, selalu lapor kepada kantor pajak. Di zaman Tuhan Yesus di negeri Israel kuno waktu itu, dalam jajahan Romawi ada pajak untuk pemerintahan Romawi penjajah, yaitu pajak penduduk, ya, pajak tanah. Dan yang kedua adalah pajak bagi orang Yahudi atau orang lokal, yaitu pajak agama. Tuhan Yesus diuji oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang-orang Farisi anti pajak penjajah, orang-orang Herodian itu senang dengan pajak penjajah. Jadi kalau jawaban Yesus salah, wah pasti jenenge wong salah, wong dicari-cari kesalahannya, ya pasti nanti akan dibunuh sama aja ya. Yesus menjawabnya seperti tadi, lebih inti kehidupan daripada soal bayar pajak, yaitu sudah dirindukan sejak kitab Nabi Yesaya bab 45 ayat 1 dan 4 sampai 6 tadi, bahwa Tuhan memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, akulah Tuhan. Jadi kemuliaan itu hanya untuk Allah. Di mana hatimu, di situ tempatmu berada. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para penanya, penjebak itu, Farisi dan Herodian, di mana hatimu? Pada kaisar atau pada agama atau pada Tuhan? Kalau kamu pada Tuhan, pasti kamu tahu artinya membayar pajak. Pajak dipakai untuk membantu orang-orang miskin, untuk keselamatan jiwa-jiwa, maka pasti kamu bisa memuliakan Tuhan. Kalau motivasimu mau memuliakan Tuhan, pasti kamu bayar pajak kepada siapapun, karena pajak dipakai oleh pemerintah maupun agama. Kalau yang pajak agama tadi untuk orang-orang umat yang miskin, kalau pajak pemerintah sama sebetulnya, dipakai juga untuk rakyat yang miskin dan untuk pembangunan. Maka kamu pasti akan bayar, karena kamu tahu itu semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, berikanlah pada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan pada Allah. Itu semua untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memupuk egoismemu sendiri. Nah, mereka kecangar namanya, ya toh, wis tidak bisa apa-apa lagi, karena hatinya sudah diketahui oleh Tuhan. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Selain untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan itu, mereka pun sebetulnya juga nggak mau bayar pajak. Kaum Herodian nggak mau bayar pajak untuk agama, kaum Farisi nggak mau bayar pajak untuk kaisar. Kecangar kabeh. Nah, kita diminta oleh Tuhan supaya hati kita selalu dalam memuliakan Tuhan ini mengarah pada kemuliaannya, sehingga dalam hidup sehari-hari pun jadi mengarah ke sana, juga dalam perilaku sehari-hari yang sederhana-sederhana mengarah ke kemuliaan Tuhan. Tidak hanya soal bayar pajak, tapi juga soal-soal lain, mengucap syukur pada Allah, seperti kata Santo Paulus tadi dalam suratnya pada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai 5 tadi. Aku selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, karena Allah telah memilih kamu. Syukur.
Orang yang hatinya memuliakan Allah itu bersyukur atas apapun yang terjadi, karena ini semua demi kemuliaan Tuhan. Bahkan kalaupun aku mengalami hal yang tidak menyenangkan, ku bawa itu, ku persembahkan pada Tuhan, karena dialah yang mempunyai kemuliaan, bukan diriku. Dan dengan memuliakan Tuhan kita jadi dimuliakan karena menjadi putranya. Gambar dan tulisan siapa ini juga kita bisa ingat kitab Kejadian ketika penciptaan manusia. Tuhan bersabda, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi ketika Yesus minta uang dinar itu, dia sebetulnya mau nyindir kita juga. Ini uang ada gambarnya siapa? Gambarnya Kaisar. Kalau begitu berikan pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Kamu sendiri gambar siapa? Kamu manusia gambar siapa? Gambar Allah. Kalau gitu berikan hidupmu seutuhnya untuk kemuliaan Allah penciptamu. Mari kita mohon pada Tuhan daya ilahi Roh Kudus sendiri supaya kita mampu setiap saat memuji dan memuliakan Tuhan dengan perilaku kita, dengan doa-doa kita, dengan apapun yang kita lakukan, pekerjaan, bahkan juga ibadah kita di gereja ini, ekaristi kita maupun yang di rumah. Kalau kita bikin tanda salib ya sungguh-sungguh dengan kesadaran aku memuliakan Tuhan. Kalau kita berdoa ya berdoa sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa, tenang, sadar bahwa aku memuliakan Tuhan. Kalau aku berdoa rosario ya aku sungguh-sungguh, kuhayati, nah ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau aku berjalan ke pasar untuk beli kebutuhan hidup, ya aku hati-hati pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan jaga jarak. Sadar betul aku berjalan ke pasar ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan membeli kebutuhan pokok sehari-hari itu untuk kemuliaan dan kejayaan Tuhan dalam diri anak-anak yang dikasih makan di rumah, dalam diri keluarga yang, nah itulah selalu sadar, ingat seperti Santo Paulus tadi, jadinya dijawab bersyukur terus. Dengan demikian imunitas kita akan tinggi. Saya bayangkan orang Farisi dan orang-orang Herodian yang niatnya hanya untuk menjerat Yesus, membenar-benarkan diri sendiri itu, apa ya tentrem orang kayak gitu itu, apa ya imunitasnya tinggi, itu pasti enggak, ya. Jadi mari kita mencecap kekuatan dari Allah yang maha tinggi, dari kemuliaannya yang maha tinggi, justru supaya kita sendiri imunitasnya tinggi dan mengalami sukacita Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan tanggapan doa aku percaya.